Halo Sobat Traders, bertemu lagi dengan saya Sweni Simanjuntak dari Java Global Futures. Pada video kali ini, saya akan membahas dan memberikan penjelasan mengenai tools-tools yang ada di MetaTrader 5. Tools-tools yang sederhana bisa kita gunakan untuk menganalisa pergerakan harga. Nah, Sobat Traders, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini dan aktifkan juga loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru yang diupload di YouTube channel ini. Oke, saya akan mulai menjelaskan tools-tools yang ada di MetaTrader 5. Nah, oke Sobat Traders, sekarang saya sudah buka MetaTrader 5. Ini tampilan MetaTrader 5 ya. Nah, buat kalian yang masih awam tentang MetaTrader 5, karena biasanya menggunakan MetaTrader 4, boleh lihat video-video yang sudah kami upload di YouTube channel Java Global ini. Ada keunggulan-keunggulan MT5 dengan MT4, ataupun misalnya ada fitur-fitur apa saja di situ yang perlu kalian pelajarin ya. Oke, di sini saya buka chart polos per Euro USD. Polos nggak ada indikator, belum ada coret-coretan dan lain-lain ya. Oke, jadi kita fokus ke sini ya. Di sini ada tools-toolsnya yang akan saya mau jelaskan secara sederhana singkat ya. Kalau ini adalah kursor ya, kursor. Oke, nah ini penting nih, ini namanya crosshair ya Bapak Ibu ya, Sobat Trader. Ini crosshair. Crosshair ini kalau kita lihat seperti ini ya. Nah ini kalau kita taruh ya di mana, candle mana, di area mana, ini akan tertulis di sini harganya gitu ya, sebelah kanan tuh di kanan ujung sini muncul. Jadi ini memberitahukan kepada kita, wah sekarang di harga berapa nih, misalnya area ini di level berapa gitu ya. Jadi memudahkan ya. Ini namanya crosshair. Jadi kalau misalnya kita lagi mengamati terus pakai crosshair, oh ini high di berapa, oh ini low di berapa, oh tadi naik ke berapa, oh turun ke berapa gitu ya, pakai crosshair. Oke, kita beralih ke, nah ini adalah garis horizontal, garis vertikal. Ya, garis vertikal ini tujuannya untuk apa? Biasanya untuk menandai satu area gitu ya, atau misalnya kita lihat, oh ini tadi terjadi misalnya ya candle ini, misalnya candle tertentu yang kalian mau tandain, misalnya gitu. Contoh mana ya? Ini misalnya nih bullish engulfing. Nah, kalian bisa taruh nih di sini, gitu ya. Ini contoh misalnya. Atau biasanya sih ini jadikan seperti separator ataupun jarak ya, area nih, misalnya membatasi, oh ini area ini misalnya, oh di awal penurunan misalnya gitu ya, oh ini sekarang udah turun mau naik lagi, mungkin dibuat lagi nih ya di sini nih misalnya, oh ini dia batas terakhir penurunan, jadi sekarang udah balik lagi, ini batas awal turun, ini batas akhir turun misalnya gitu ya, jadi satu periode. Ini namanya vertical line. Kemudian horizontal line. Nah, horizontal line ini penting nih ya Bapak Ibu Sobat Trader, untuk biasanya untuk menandakan area atau garis support maupun resisten horizontal. Contoh, nah ini. Nah, kebetulan harga tertinggi ini ya swing high sama dengan high yang sebelumnya. Jadi ini bisa jadi resisten. Oke? Jadi resisten ya, resisten yang horizontal atau mendatar. Bisa juga untuk support, misalnya saat harga turun nih, ini ya turun, kemudian sekarang udah pullback. Nah turunnya terakhir ini bisa kita jadikan ini support. Kenapa kita tandakan seperti itu? Supaya kalau misalnya harga mencoba turun lagi, kita tahu ya, oh ini sudah saya garis ini support sebelumnya. Kalau ada candle yang menembus ataupun closing di bawah garis support ini ya, maka dia akan cenderung bearish gitu ya. Sama dengan ini, kalau misalnya harga diuji kemudian ada candle closing di atas resisten ini yang kita sudah tandai, maka dia akan bullish lebih lanjut. Jadi menandakan atau mengidentifikasikan pergerakan harga mau kemana. Oke, sekarang nah ini penting nih, draw trend line. Jadi ini garis untuk trend line. Kita kan perlu banget ya untuk membuat garis trend line. Garis trend line itu apa sih? Garis trend line itu biasanya untuk menentukan misalnya area-area misalnya
support maupun resisten yang terbentuk gitu ya. Contoh nih kita lihat, ini adalah high, ini adalah high yang berikutnya ya. Coba. Nah, jadi ini namanya resisten karena kan harga berada di swing high ya. Jadi ini resisten. Kalau ini tadi resisten horizontal, kalau ini resisten trend line ya, diagonal. Nah, ini resisten trend line nih Bapak Ibu. Nah, resisten trend line bisa juga kita garis ini bisa juga kita copy untuk menjadi support misalnya di bawahnya. Jadi caranya untuk copy gimana? Klik 2 kali, pakai kontrol di keyboard ya, kemudian di drag aja ya. Oke, sebentar ya. Oke. Contoh ya, seperti ini. Taruh di bagian supportnya ya. Jadi dia otomatis dia sejajar dengan garis resisten ya. Jadi ini sejajar sama ya. Nah, ini bisa kita jadikan seperti kita melihat ini suatu polanya adalah channel ya. Jadi ini bearish channel Bapak Ibu Sobat Trader. Jadi harga cenderung mau mencoba untuk swing high nih. Kalau dia misalnya kuat akan mengincar resisten ini ya, trend line ini. Oke. Jadi kita sudah pelajari ini ada resisten trend line, kemudian ini, nah kalau ini cara otomatisnya ya, misalnya nih, ini adalah untuk membuat channel. Kalau ini tadi kita buatnya manual, nah ini kita bisa dibantu untuk membuat channel secara otomatis. Oke. Nah sekarang yang penting lagi, nah kalau ini adalah Fibonacci, Bapak Ibu sekalian, Fibonacci. Fibonacci ini bisa digunakan untuk mencari level-level atau area-area untuk retracement. Contoh, ini adalah swing high yang terakhir, ini swing low-nya. Ya, kita lihat ya. Oke. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika harga lagi turun, ini kan naik, ini koreksi ya. Koreksinya mau atau retracement-nya mau ke berapa? Ya, biasanya golden area itu ya 50% sampai 61 ya. Jadi ada di sekitar sini. Oke. Nah, ini ya. Ini Nah, ini adalah area golden ratio nih yang biasanya memang diincar oleh para trader untuk mencari area retracement atau koreksi. Biasanya kalau nggak menembus 50 atau 61,8 dia akan balik lagi. Jadi kalau ini kan koreksinya masih lemah ya, kita belum tahu apakah dia akan lanjut terus gitu. Tapi kalau sudah berada di sekitar golden ratio ini, maka tinggal ditunggu aja ya, golden area ini tinggal ditunggu apakah akan menembus atau balik lagi. Kalau balik lumayan ya, dia turunnya juga akan kuat karena ini masih memang trennya masih downtrend atau bearish gitu Sobat Trader. Nah tadi kita sudah pelajari tentang Fibo retracement. Oke, saya hapus ya. Sekarang di sini ada seperti huruf T untuk draw text, untuk membuat tulisan ya, untuk menandai misalnya kita mau tulisan misalnya gini. Ya, oke, ini bearish channel. Nah, ini adalah resisten. Klik di sini ya. Nah, akan muncul seperti ini. Name ya. Nah, kita tulisnya di deskripsi ya. Kita taruh di sini deskripsi. Misalnya resisten. Oke, warna birunya bisa diubah-ubah warna, kemudian juga parameters di sini tulisannya, font Arial maupun ukurannya ya bisa diubah-ubah. Nah, supaya dia tidak berubah-ubah, klik 2 kali. Oke, ya. Jadi kita bisa lihat di sini pattern bearish channel, kemudian ada resisten, bisa buat juga ya di bawahnya. Sini support. Oke, support biasanya pakai warna merah ya, karena support itu di bawah menandakan penurunan. Oke. Nah, jadi kita nggak bersendiri nih ya, nggak pakai indikator, pakai tools ini aja. Oke. Nah, ini ada triangle sih khusus ya kalau memang kita melihat ada triangle. Nah, ini ada draw a row atau panah ya, garis panah. Misalnya kita lihat begini nih. Oh, ini kan bearish channel, harga memantul dari support gitu ya.
wah kalau mantul kuat misalnya, oh di sini ada pin bar atau ada bullish engulfing, wah kita bikin kira-kira arahnya mau ke sini gitu ya, mau mengincar menguji resisten trend line, atau kalau misalnya dia menembus lagi, wah jangan-jangan dia akan menguji area resisten yang swing high yang sebelumnya dibuat pada saat sebelum jatuh ya, pada tanggal berapa ini, sekitar 24 atau 25 April 2022 gitu ya Sobat Trader. Kita bikin aja ya arah kira-kira mau ke sini, tapi kalau ini menembus lagi kira-kira mau ke sana gitu ya. Jadi kita bisa buat mapping sendiri gitu ya Sobat Traders. Kita buat mapping, nanti bisa juga kita kembangkan untuk membuat trading plan gitu Sobat Traders. Jadi mudah ya, pakai aja tools-tools sederhana ini untuk kita membuat gambar grafik menjadi lebih menarik, dan kita sudah menandai sendiri area-area, level-level kunci maupun kira-kira kemungkinan arahnya mau kemana berdasarkan gambar pattern yang sudah terbentuk demikian. Oke Sobat Traders, demikian dulu video singkat penjelasan mengenai tools-tools yang ada di MetaTrader 5. Semoga ini membantu Sobat Trader. Demikian Sobat Traders, penjelasan tools-tools yang ada di MetaTrader 5 yang bisa kita gunakan untuk menganalisa pergerakan market. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Juga kalau ada pertanyaan seputar trading, boleh silakan ketik di kolom komentar. Juga kalau ada usulan-usulan mengenai topik yang akan dibahas pada video-video berikutnya, silakan aja ketik di kolom komentar. Oh ya, bagi kalian yang belum punya akun trading, silakan buka akun di broker lokal yang resmi, legalitasnya jelas, withdrawalnya cepat dan aman. Di mana lagi kalau bukan di PT Java Global Futures. Sampai ketemu lagi, salam profit.